Alhamdulillah melaporkan. Melaporkan. Para sepuh, alhamdulillah teman-teman Himasal wilayah se-Jabodetabek sudah hadir di gedung Trans 7 untuk meminta pertanggungjawaban. Udah, coba kita baca komentarnya ya. Dukung Trans 7. Saya dukung Trans 7. Semangat Trans 7, semangat Trans 7. Sharekan lagi videonya. Gua santri dan gua dukung Trans 7. Fakta cuy, gua dulu nyantri disuruh-suruh kayak budak. Kalau gak mau dikucilkan. Fix dukung Trans 7. Bangga menjadi Muhammadiyah. Semangat Trans 7. Kalian melihatkan fakta bukan aib. Lebih baik demo di Kementerian Agama, demo kuota haji. Semangat Trans 7. Cuma mau bilang harusnya kalian kayak gini pas kasus korupsi dana kuota haji. Dukung Trans 7, santrinya Bilek. Asik kapan lagi ya kan jalan-jalan ke Jakarta. Dukung Trans 7, saya dukung Lirboyo. Baru setelah beberapa saya komentar ada dukungan kepada Lirboyo. Jadi ketika kita melihat beberapa komentaran di media sosial terkhusus, ketika ada narasi-narasi boykot Trans 7, boykot Trans 7, netizen malah mendukung Trans 7 teman-teman, dan di like oleh banyak orang. Coba kita lihat postingan yang lain. Yang ini nih, perhatikan. Ini ratusan santri Ponpes Lirboyo Kediri yang diberikan janji Kementerian PU pelatihan rekonstruksi. Rekonstruksi apa tadi? Rekonstruksi hingga dapat sertifikat resmi. Perhatikan teman-teman. Perhatikan mereka tuh. Tuh, ketika ada kamera ataupun orang, perhatikan membungkuk mereka ya. Membungkuk. Kenapa harus seperti itu? Bukankah kita bisa lebih gagah? Gagah itu kan lebih enak dilihat. Gagah lebih enak dilihat. Coba kita lihat komentar. Yang pernah mondok dan setelah belajar kehidupan akhirnya tahu ternyata hal begini gak perlu. Sini kumpul 5.700 like teman-teman. Tegakkan bahumu kawan, hormatilah gurumu dengan disiplin dan sopan santun. Juga amalkan ilmu, bukan membungkuk seperti Joko Kendil. 4.000 yang like. Sistem feodal sangat kental di sana. Oh begitu. Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza, dan lain-lain yang ilmunya gak main-main belajar langsung di kota tempat Rasulullah SAW berdakwah aja. Beliau-beliau kalau ketemu jemaah cukup salaman biasa. Sekalinya ketemu ada yang nundukin badan malah ditegur, suruh menegakkan badan. Ya, tubuh yang tegak itu lebih dicintai. Ya, lebih keren lagi, lebih gagah gitu ya. Karena jelas kita tidak boleh hulu berlebihan kepada manusia sekalipun itu guru, ustadz. Karena derajat manusia di mata Allah itu sama. Semoga Allah jaga kita dari segala keburukan. Amin. Aura budaknya kuat banget. Perbudakan dibalut agama. Budak yai. Yo ngaji, yo nguli. Hormat sekali aja. Jangan nunduk teruslah. Tegakkan pandangan kalian. Kita sama-sama manusia. Setuju teman-teman. Jadi netizen kita itu sudah mulai pada mikir ya. Ya hanya mereka yang mungkin masih terdoktrin dan lain sebagainya. Entah doktrin apa yang diajarkan. Saya tidak paham. Yang dimana kalau kita melihat orang ketika melihat Habib nih. Habib lewat saja, bekas kakinya dicium. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Pantatnya ketika dia berdiri dari duduknya, tempat duduknya dicium pokoknya. Apa yang enggak? Bekas minum Habib. Wah, istimewa teman-teman. Habib makan roti,
bekas gigitannya, wah. Berapa? 150. Berapa? 300. 500. Beb, makan lagi, Beb. Apa yang nggak laku? Siwak bekas. Laku. Ajaran seperti ini, apakah berasal dari Habaib? Apakah Habib? Allahu Akbar. Jadi saya di sini teman-teman, bukan hanya membahas Lirboyo, ya. Kita juga membahas yang lain nih, seperti ini. Perhatikan, mondok di oknum pesantren. Mondok di oknum pesantren. Coba kita dengar narasinya ya. Mondok. Oh, ini Kabib ya, Kabib. Bukan Habib, Habib. Habib Nurmagomedov. Ini akun apa? Kok berusaha memecah belah sesama kaum muslimin? Bukan memecah belah, ini mengedukasi. Biar apa sampai jongkok gitu sama manusia? Ini Trans 7 mencerdaskan bangsa. Kita lihat komentarnya teman-teman. Suaranya bikin kangen, semoga rahimahullah tenang di alam sana. Mulia bermansalaf, luar biasa untuk Trans 7. Jos teman-teman. Barakallahu fik stats. Akhir zaman perilaku umat Islam seperti ini, sangat sedih lihatnya. Barakallahu fikum. Semoga kita semua diberikan hidayah. Kira-kira ini suara siapa? Coba kita dengar. Nggak boleh fanatik kepada guru, nggak boleh. Ustadz Yazid. Atau gulu berlebihan kepada guru, nggak boleh. Kita nggak ngajarkan murid itu suruh cium tangan, enggak. Kita nggak ngajarkan semua murid untuk sujud, tidak. Tapi bagaimana menghormati guru menurut syariat yang benar itu. Setuju. Beda kalau antum lihat di kalangan ahlul bid'ah, dia harus tunduk kepada gurunya, harus membungkuk. Kita nggak ada ajaran seperti itu. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Membungkuk nggak dibenarkan dalam Islam, nggak boleh. Ya, tegas. Atau harus cium tangan gurunya, bulak-balik, nggak ada. Nggak ada. Tapi tempat lain ada yang seperti itu, harus cium tangan. Nggak boleh fanatik kepada guru, nggak boleh. Jadi kalian bisa menyaksikan sendiri teman-teman, komentar dari netizen yang sudah pada cerdas ini luar biasa. Ketika Trans 7 dikecam dari sana sini, ya dari orang-orang, ya santri-santri yang begini-begini, netizen yang mulai berpikir ya teman-teman, mereka sudah mulai mikir, memberikan komentar terbaiknya, yang sehingga membuat media tahu sendirilah. Sekarang ini sudah zamannya media, ya bisa mengendalikan media, dia bisa mengendalikan sesuatu. Apalagi di bagian seperti ini, mereka mengupload kegiatan mereka ke media sosial. Ya, jadi wajar untuk dibahas juga media. Jangan ketika dibahas, minta itu di take down, dihapus, dituntut, begini, begitu, lapor polisi dan lain sebagainya. Padahal memang edukasi. Masyarakat sudah mulai cerdas. Kalau kalian bikin barisan untuk menyerang Trans 7, awas hati-hati, nanti juga ada barisan yang siap membela Trans 7. Jadi sama-sama berbaris nanti. Nggak perlu. Kalau memang berilmu, ya paparkan ilmu saja. Kenapa? Apa alasannya? Jalan-jalan ruku, jalan-jalan ngesot, jalan-jalan rangka, jalan-jalan begini begitu. Ya bersimpuh ketika gurunya berjalan. Gurunya jalan. Ya, apa namanya? Kiainya jalan, mereka bersimpuh di bawah teman-teman. Apa ini namanya? Kalau bukan kekonyolan, ajaran konyol yang sejatinya di dalam Islam tidak ada. Jadi semoga semakin banyak orang yang berpikir dengan fenomena ini. Gak apa-apa viral, gak apa-apa Trans 7. Semoga mendapatkan amal jariah lah. Meskipun saya tidak pernah nonton TV. Saya sudah tidak pernah nonton TV. Ya, semoga dengan tayangan seperti ini, ya mungkin bikin lagi. Trans 7 bikin lagi yang seperti itu. Cuman dengan cara yang ya lebih arif lagi lah, begitu.